warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi generasi emas. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya, kita sama-sama patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah jangan lupa masker ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Ananda Rahmiati. Silakan Nak, dipimpin doanya Nak. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, ya terima kasih ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu absen dulu ya. Masuk semua ya? Bu. Rajin belajar ya, walaupun kita pelajarannya melalui daring seperti ini. Nah, di Hatama Semangat, ikuti Ibu ya. Kita tepuk PPK. Ikuti Ibu semuanya. Ibu pandu, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Yes, yes. Bagus. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti setelah membaca teks, anak-anak bisa memberikan saran ketika berbicara dan mendengarkan orang lain dengan tepat. Kemudian nanti ada diskusi, anak-anak bisa mengemukakan hasil diskusi tentang saran ketika berbicara kepada orang lain. Itu hari ini pelajaran kita masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu tentang kalimat saran, berbicara dan mendengarkan orang lain. Kemudian kewajiban dan hak sebagai peserta didik di kelas, dan pengurangan dua bilangan cacat, hasilnya ditentukan sendiri. Oke, anak sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Bagus. Nah, di layar anak-anak semua sudah ada gambar. Coba anak-anak amati, silakan diamati. Nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Oke, sudah ya. Nah, kira-kira pada gambar tadi, gambar ini, kegiatan apa saja sih yang ada pada gambar? Ayo, siapa yang bisa? Nah, ini gambar. Menjelaskan pelajaran, Bu. Iya, pintar. Gurunya sedang menjelaskan pelajaran. Kemudian ada siswanya. Siswanya lagi ngapain, Nak? Memperhatikan Iya, pintar. Jadi anak-anaknya memperhatikan. Oke, bagus. Nah, jadi dari gambar ini kegiatannya benar sekali, Nak. Ada guru yang sedang menjelaskan, kemudian anak-anaknya memperhatikan guru. Kemudian, apa yang biasa kamu lakukan ketika orang lain berbicara kepadamu? Orang berbicara, Bu. Bagus, Nak Imam. Jadi kita mendengarkannya, kita memperhatikan apa yang diucapkan, dan kita melihat ke arah pandangannya harus searah ya. Anak nantinya juga silakan nanti berdiskusi dengan orang tua di rumah ya. Pasti sarannya ketika berbicara dan mendengarkan orang lain, itu anak-anak tuangkan dalam LKPD ya. Ibu tunggu batas waktunya sampai sore. Nanti dikirimkan hasilnya melalui WA group. Coba anak-anak mati, ada gambar? Ada gambar apa, Nak? Sedang berbaris, Bu. Iya, sedang berbaris. Apalagi kegiatan apa itu, Nak? Upacara bendera, Bu. Ya, upacara bendera. Tepat sekali. Coba anak Ibu Firla, coba dibaca Anak Firla. Bu, Ya. setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, peserta didik mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Oke, Ya, terima Bu. kasih Nak Firla. Bacaannya keren. Nah, anak-anak jadi gambar tadi yaitu kegiatan upacara bendera. Saat pembina upacaranya membacakan teks Pancasila. Nah, kadang-kadang kan ada suara anaknya, kadang ada yang lembut, kadang ada yang nyaring. Nah, di sini tujuannya adalah contohnya jika pada saat upacara ada 580 anak, yang ditanyanya berapa sih yang dengan suara lembut, berapa yang dengan suara nyaring. Nah, ini kita tentukan sendiri. Bagaimana cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui seperti tadi? Ini ya, Nak ya. Yaitu dengan memisalkan salah satu bilangannya dengan sebuah bilangan yang lebih kecil dari jumlah tersebut, kemudian dikurangkan jumlah dua bilangan tersebut dengan bilangan yang dimisalkan tadi. Sebagai contoh, nah lihat anak-anak ini ya.
tadi hasilnya ada 580. Jadi semua anaknya ada 580. Ada yang ditanyanya dengan suara lembutnya berapa, kemudian yang suara nyaringnya berapa. Sebagai contoh saja ya, kita cari bilangan yang lebih kecil dari 580. Ini ya, contohnya 580. Kita kurangkan dengan 200 misalnya bilangan yang lebih kecil. Nah, baru kita peroleh hasilnya, yaitu 380. Kita buktikan benar tidak hasilnya nanti 580. Jadi bilangan yang tadi 380 ditambah 200, hasilnya sama dengan 580. Bisa dimengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ya, Bu. Coba siapa nih yang bisa? Misalnya hasilnya 580. Pirla, Bu. Coba anak-anak buat sendiri pengurangannya. Oke, Nak Pirla. Keren, silakan Nak Pirla. 400 ditambah 180, Bu. Iya, jadi 580 dikurangi dulu ya, Nak ya. 580 dikurangi 400 ya, hasilnya 180. Keren, hebat. Tepuk tangan untuk Nak Pirla. Ya, yang kita lanjutkan. Nah, nanti anak-anak bisa mengklik link ini ya, kita lihat contohnya. Nanti ini adalah contoh membuat pengurangan dua bilangan yang hasilnya ditentukan sendiri. Kita putar ya bersama-sama contohnya. Anak-anak tugasnya, anak-anak buat hasilnya sendiri, kemudian cari sendiri dua bilangannya. Anak-anak buat dalam bentuk pengurangan, nanti hasilnya dikumpulkan ya, LKPD-nya nanti akan Ibu kirim lewat WA group. Apa sih itu kewajiban dan hak yang bisa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Setelah mendapatkan hasil dan sebaliknya, Bu, hak adalah sesuatu yang harus yang kita terima, Bu. Pintar, Nak Mardalena, betul sekali. Kewajiban apa saja sih yang dapat kita lakukan agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan terkait kewajiban dan hak kita sebagai warga sekolah? Bersihan, Bu. Iya, menjaga kebersihan, apalagi belajar dengan tekun ya. Nah, ini anak-anak, kita sama-sama kewajiban siswa di sekolah. Anak-anak sebagai siswa, coba anak yang berani yang mau membacanya. Ayo. Saya, Bu. 5. Patuh terhadap aturan agar tata tertib sekolah. Patuh terhadap aturan tata tertib sekolah. 6. Wajib mengikuti pelajaran di sekolah. Itu, Bu Guru. Ya, terima kasih, Nak Mardalena. Berikutnya, hak siswa di sekolah. Ayo, yang lain. 4. Menikmati fasilitas di sekolah. 5. Mempunyai banyak teman. Itu, Bu. Iya, terima kasih ya, Nak. Nah, tadi kita sudah mendengar teman-teman kalian membacakan kewajiban dan hak kalian di sekolah itu apa saja. Ini ada tanya jawab lagi, apa saja kewajiban dan hak siswa di kelas. Nah, kita kan memiliki kelas ini, Nak. Dapat kenyamanan, Bu. Belajar dengan nyaman. Iya, belajarnya dengan nyaman ya. Oke. Nah, anak-anak ini ya, setelah kita belajar tadi, coba kita bersama-sama ya. Apa sih yang sudah anak-anak pelajari dan pahami? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Yang jika dijumlahkan sudah diketahui hasilnya, Bu. Iya, tentang pengurangan ya yang sudah hasilnya. Nah, anak-anak ibu semua, kita sudah belajar tadi. Kira-kira apa sih yang belum anak-anak pahami? Sudah paham ya? Nanti yang belum dipahami bisa langsung chat ibu ya. Sama bahwa setiap orang itu wajib mendengarkan orang lain berbicara. Dan berbicaranya harus sopan dan jelas. Oke, anak-anak, sebagai penguatannya sejauh mana kemampuan anak-anak dalam belajar, untuk soal evaluasinya nanti akan Ibu kirim linknya ya, lewat Google Form. Nanti Ibu kirim lewat WA ya, langsung hasilnya bisa masuk ke Ibu. Sebelum menutup pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Nak Mardalena. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Mardalena. Semuanya, dan Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.